Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Ya, salah satu konsep yang lagi hangat dibicarakan di tingkat ASEAN gitu ya, baik oleh negara, pemerintah-pemerintah negara-negara di Asia Tenggara maupun akademisi-akademisi yang fokus di Asia Tenggara. Sedang ramai membicarakan ASEAN Outlook on Indo-Pacific gitu. Nah, pertama yang perlu kita pahami bahwa ASEAN Outlook Indo-Pacific adalah satu gagasan ya yang didorong oleh ASEAN ya, terutama oleh Indonesia yang memainkan peran sangat aktif dalam merumuskan maupun melakukan lobby-lobby gitu kepada pemerintah negara-negara di Asia Tenggara untuk membicarakan dan untuk mencapai pemahaman bersama ya bagaimana menyikapi Indo-Pasifik yang sedang banyak dibicarakan oleh negara-negara di Asia Pasifik begitu. Nah, untuk konsep Indo-Pasifik, ya, sebetulnya kita bisa kembali ke masa ataupun kembali ke waktu di mana konsep ini awalnya digulirkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ketika dalam pidatonya dia menyebut upaya untuk menggabungkan gitu ya ataupun memadukan antara dua samudra gitu ya, antara Samudra Hindia dan Pasifik begitu. Nah, sehingga dalam pidatonya dia menyebut the confluence of the two seas gitu ya, yaitu Hindia dan Pasifik begitu. Nah, kemudian konsep Indo-Pasifik ini kemudian banyak dibicarakan gitu ya, ditangkap oleh banyak negara sebagai satu konsep ekonomi politik yang perlu dikembangkan gitu, apalagi dalam konteks meningkatnya perdagangan dunia di kawasan Indo-Pasifik ya, negara-negara Indo-Pasifik termasuk seperti India, Cina, Amerika, kemudian dan tentu saja nanti termasuk negara-negara di Asia Tenggara begitu ya. Nah, kita bisa kaitkan dengan beberapa doktrin kebijakan luar negeri dan ekonomi atau perdagangan dan investasi beberapa negara di kawasan ini gitu. Misalnya di Amerika Serikat pernah kita kenal dengan istilah pivot to Asia gitu ya, yang diperkenalkan di tahun 2011 oleh Amerika Serikat. Terus kemudian di tahun 2013 Australia tidak lagi menggunakan bahasa Asia Pasifik, tapi di dalam white papernya Australia sudah menggunakan istilah Indo-Pasifik begitu. Nah, artinya sudah ada perubahan perspektif gitu ya, sudah ada concern yang lebih dalam dari negara-negara yang mungkin akan memainkan peran-peran kunci gitu ya di dalam perkembangan Indo-Pasifik, perkembangan geopolitik dan ekonomi di kawasan ini gitu. Nah, kemudian di tahun 2013 juga Indonesia ya melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memperkenalkan satu konsep atau istilah yaitu Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation. Nah, sebetulnya ini nanti cikal bakal konsep Indo-Pasifik yang kemudian ditawarkan oleh Indonesia ya, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Indonesia, yang kemudian ditawarkan di konteks ASEAN sehingga kemudian ASEAN mampu mengadopsi konsep ASEAN Outlook on Indo-Pacific begitu. Nah, di tahun 2019 gitu ya, ASEAN berhasil begitu ya, berhasil mengadopsi ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Nanti kita akan bicarakan lagi terkait dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific ini. Nah, sebelum itu kita kita lihat dulu terkait dengan tadi beberapa negara pada dasarnya sudah memiliki doktrin kebijakan luar negeri dan ekonomi mereka masing-masing gitu ya,
Kalau misalnya Cina punya proyek BRI ya, BRI Belt and Road Initiative gitu. Terus kemudian India ada Act East gitu ya, India Act East. Terus kemudian Amerika Serikat tadi punya Pivot to Asia. Nanti juga termasuk termasuk apa termasuk informal ya, kerjasama informal yang seringkali disebut sebagai the Quad gitu ya. Ada 4 negara atau FOIP gitu, Free and Open Indo-Pacific. Di sana ada Australia, ada India, ada Jepang, ada Amerika Serikat gitu. Nah, mereka semacam membentuk kerjasama informal yang sangat sangat getol gitu ya, sangat kuat mendorong eh, mendorong kerjasama yang masif gitu di kawasan Indo-Pasifik gitu ya. Nah, dan kemudian tentu saja nanti termasuk doktrin Indonesia seperti Global Maritime Fulcrum gitu ya, poros maritim dunia, dan juga ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. Nah, terkait dengan ini kita bisa lihat bahwa peran Indonesia sebetulnya sangat dominan gitu ya. Dimulai dari tahun 2013 gitu ya. Tadi sempat kita singgung sedikit. Martin Natalegawa sudah memperkenalkan doktrin ataupun konsep Indo-Pacific Treaty and Friendship gitu. Kemudian di tahun 2019 kemudian Indonesia mengembangkan kembali konsep itu, yang kemudian ditawarkan ke negara-negara ASEAN, melakukan lobby kepada negara-negara Asia Tenggara, dan kemudian di ASEAN Summit ke-34 di Bangkok bulan Juni tahun 2019, ASEAN berhasil mengadopsi ya, menyepakati konsep ASEAN Outlook sebagai konsep yang akan dibawa oleh ASEAN gitu ya. Jadi tidak hanya lagi Indonesia, tapi kemudian konsep itu akan dibawa oleh ASEAN gitu. Nah, ada beberapa poin yang menjadi pokok pemikiran ya, ide pokok dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific ini. Yang pertama adalah sentralitas ASEAN gitu ya. Jadi ASEAN tetap menekankan bahwa dalam menghadapi Indo-Pasifik ya, dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik, ASEAN ingin tetap mengedepankan sentralitas ASEAN gitu. Jadi ASEAN tetap menginginkan ya, mendorong soliditas 10 negara anggota ASEAN dalam ketika berhadapan dengan aktor-aktor eksternal gitu ya, eksternal ASEAN begitu. Kemudian yang kedua, selain menekankan prinsip-prinsip sentralitas ASEAN, ada beberapa isu yang menjadi fokus utama dari ASEAN Outlook on the Pacific. Yang pertama, kerjasama maritim. Yang kedua, ada infrastruktur dan konektivitas ya, seperti ya pembangunan gitu ya, pembangunan infrastruktur, kemudian mungkin nanti termasuk pembangunan jejaring perdagangan gitu ya, e-commerce dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi memang mungkin sangat luas gitu ya, karena SDGs punya dimensi yang begitu luas dan kompleks gitu. Maka kemudian di satu sisi memasukkan SDGs merupakan sesuatu yang penting gitu, tapi di sisi lain kita mengharapkan ASEAN bisa menerjemahkannya ke dalam menjadi satu isu yang spesifik gitu ya. Jadi bagian SDGs yang mana yang mau menjadi fokusnya, apakah semuanya? Terus kalau semuanya, kemudian mana yang mau diprioritaskan? Karena dimensi SDGs terlalu luas ya, terlalu kompleks begitu. Nah, sehingga agar tidak dianggap memasukkan SDGs sebagai agenda dari ASEAN Outlook on the Pacific sebagai lip service saja gitu ya, sebagai sebagai alasan ya bahwa ASEAN tetap mempertimbangkan isu-isu seperti kemiskinan,
kelaparan, lingkungan dan lain sebagainya gitu, bahwa ASEAN tidak hanya bicara tentang konektivitas ya, perdagangan, tidak hanya bicara tentang infrastruktur, tapi juga bicara tentang isu-isu sosial yang tercantum di SDGs begitu. Nah, jika agar tidak dituduh seperti itu, maka seharusnya ASEAN bisa lebih menspesifikannya ataupun memberikan titik tekan tertentu atau prioritas dalam bagian SDGs yang mana yang mau dijadikan core issue ataupun yang akan diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Nah, sehingga melihat peta dinamika di ASEAN gitu ya, dengan berkacamata dari peran Indonesia di konteks ASEAN, termasuk peran dominan Indonesia dalam Indo-Pasifik ASEAN Outlook on Indo-Pasifik, maka sebetulnya Indonesia punya peran yang sangat signifikan, punya potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi arah ASEAN gitu ya. Nah, dalam kajian dalam kajian norma internasional, misalnya kalau kita menggunakan konsep norm entrepreneurship-nya Martha Finemore, maka Indonesia sebetulnya punya kekuatan yang besar, punya modal besar untuk menjadi norm entrepreneur di konteks ASEAN, dengan bahwa Indonesia bisa membawa isu yang lebih relevan gitu ya, untuk ASEAN, untuk dipromosikan gitu di tingkat ASEAN gitu. Nah, tentu saja kita bangga ataupun tentu saja harus diapresiasi bahwa Indonesia memainkan peran yang signifikan. Pengakuan itu tidak hanya datang dari orang-orang Kemenlu Indonesia gitu, tapi juga dari banyak akademisi di luar sana yang mengakui bahwa Indonesia memang punya posisi dan peran yang sangat signifikan dan strategis di konteks ASEAN begitu. Nah, sehingga dengan modal yang seperti itu, kita mengharapkan Indonesia bisa memainkan peran norm entrepreneur yang lebih memainkan isu-isu yang lebih people centered gitu ya. Nah, terlebih Indonesia juga menjadi pemain paling penting dalam mempromosikan ASEAN people centered community gitu ya. Jadi termasuk terbentuknya iChair, kemudian ASEAN Human Rights Development gitu ya, ASEAN Charter gitu, yang mendorong tidak hanya state centered tapi juga people centered gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dimainkan oleh Indonesia untuk didorong lebih jauh gitu. Misalnya memainkan isu seperti kaitan antara bisnis dan human rights gitu ya, bahwa dalam setiap aktivitas perdagangan, aktivitas bisnis ya, pasti ada impact terhadap human rights gitu. Nah, sebetulnya Indonesia bisa main juga di isu itu gitu. Termasuk nanti di dalamnya misalnya isu-isu lingkungan ya, dampak dari aktivitas perdagangan industri terhadap potensi kerusakan lingkungan di ASEAN gitu ya. Nah, atau di isu yang lain seperti perlindungan terhadap pekerja migran, itu juga akan sangat terkait dengan semakin menguatnya perdagangan perdagangan dan investasi di Indo-Pasifik, maka akan ada dampak terhadap nasib pekerja migran ya di kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia bisa fokus di beberapa isu itu, dan Indonesia bisa ikut merumuskan ya, ikut mempromosikan bagaimana ASEAN harus punya kerangka, punya mekanisme gitu ya, punya pemahaman yang utuh gitu, dan pemahaman bersama bagaimana menghadapi masivitas perdagangan dan investasi dalam konteks Indo-Pasifik, dengan fokus pada isu-isu yang tadi yang lebih ke people centered gitu. Jadi tidak hanya bicara tentang negara ya, tidak hanya bicara tentang ekonomi dalam konteks negara ataupun keamanan gitu ya, ataupun politik antar negara, tapi juga bagaimana berbicara tentang kemungkinan dampak lingkungan, kemungkinan
kemungkinan buruk terhadap nasib dari pekerja migran gitu ya, gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jauh, lebih detail untuk terkait dengan materi ini kita akan diskusikan di perkuliahan. Ya, begitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.